Oke, kita bahas topik ini yuk. Sering banget kan kita ngelihat uang itu kayak skor di game. Pokoknya tujuannya cuma satu, bikin angkanya naik terus. Padahal ya, cara mikir kayak gitu tuh yang justru sering bikin stres dan malah meleset dari tujuan sebenarnya. Nah, disinilah letak paradoksnya. Ternyata pengalaman kita soal uang itu nggak sesimpel itu loh. Coba dibayangin, buat orang yang baru mulai dari nol, dapat 150 juta pertama itu rasanya, wah, hidup bisa berubah total. Tapi, buat seorang miliarder, tambahan 150 miliar, itu sih, ya ampun, mungkin cuma kayak kesalahan pembulatan aja di laporan keuangannya. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas. Kenapa bisa begitu? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di tahap paling awal ini, peran uang itu mutlak banget. Ini sama sekali bukan soal kemewahan, tapi tentang sesuatu yang jauh-jauh lebih fundamental. Jadi, sebelum kita ngomongin yang filosofis-filosofis, kita harus sepakat dulu soal fungsi paling dasar dari uang. Anggap aja uang itu infrastruktur buat kita bisa bertahan hidup. Tujuannya simpel banget, ngilangin stres, baik fisik maupun mental, karena kita kekurangan. Ini bukan soal bisa beli barang mewah, tapi soal punya martabat sebagai manusia. Terus, penderitaan spesifik apa aja sih yang bisa dihilangin sama mesin ini? Coba bayangin deh, rasa cemas kalau tiba-tiba ada yang sakit dan butuh biaya gede. Atau rasa takut kelaparan. Atau bahkan rasa putus asa karena ngerasa kejebak nggak punya pilihan lain. Nah, uang secara efektif banget bisa menghapus semua ketakutan itu. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum ini. Uang adalah mesin anti penderitaan yang fantastis. Tapi, ia adalah mesin kebahagiaan yang biasa-biasa saja setelah melewati titik tertentu. Nah, paham soal ide ini, itu langkah pertama banget buat punya hubungan yang sehat sama uang. Oke, sekarang kita lanjut ke level berikutnya ya. Nah, disinilah aturan mainnya mulai beda. Jadi, apa yang terjadi waktu logika makin banyak uang, makin bahagia itu udah nggak relevan lagi. Jadi, banyak banget penelitian yang nunjukin kalau ada yang namanya titik jenuh. Begitu kebutuhan dasar kita, ya kayak makan, tempat tinggal, rasa aman, itu semua udah terpenuhi, ternyata dampak uang tambahan kebahagiaan kita sehari-hari itu turunnya drastis banget. Angka pastinya sih bisa beda-beda ya tiap tempat, tapi polanya ya sama aja. Terus kalau gitu, kenapa ya kita kayaknya terus-terusan aja ngejar lebih? Jawabannya ada di sebuah jebakan psikologis yang namanya treadmill hedonis. Gini, manusia itu kemampuannya beradaptasi luar biasa cepat. Coba deh ingat-ingat, pas pertama kali punya smartphone. Rasanya kan wow banget ya. Sekarang, ya biasa aja kan? Udah jadi standar. Nah, siklusnya tuh kayak gini. Kita dapat kekayaan baru, awalnya seneng banget. Tapi, nggak lama kemudian, kita jadi terbiasa. Itu jadi standar normal kita yang baru. Hasilnya apa? Ya kita jadi pengen lebih lagi. Ini benar-benar kayak lingkaran setan kalau kita nggak sadar. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Ada beda besar antara cerita yang kita bangun tentang hidup kita, misalnya kita bilang, oh karir gue sukses nih, sama apa yang benar-benar kita rasain dari hari ke hari. Uang tambahan mungkin bisa bikin cerita kita kedengeran lebih keren, tapi itu belum tentu ngubah perasaan kita pas bangun pagi. Oke, jadi kalau uang udah nggak jadi mesin kebahagiaan yang efektif lagi, terus gunanya apa dong? Nah, disinilah kita beralih ke kekuatan uang yang sesungguhnya setelah rasa aman itu tercapai, yaitu membeli kebebasan. Dan ini kemewahan yang sejati yang bisa dibeli pakai uang. Kebebasan. Ini bukan soal barang, tapi soal pegang kendali atas hidup kita sendiri. Ini adalah kekuatan untuk bisa bilang enggak ke pekerjaan yang kita benci atau ke lingkungan kerja yang toksik tanpa perlu takut besok nggak bisa makan. Coba deh lihat perbedaannya. Tanpa kemandirian finansial, kita itu kayak pelayan yang hidupnya diatur sama keadaan. Terpaksa nerima apa yang datang. Tapi dengan kemandirian finansial, kita bisa jadi konsultan buat hidup kita sendiri. Kita bisa milih jalan yang benar-benar sejalan sama nilai-nilai yang kita pegang. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan di sini ada satu metafora yang menurut saya bisa mengubah cara kita memandang kekayaan untuk selamanya. Metafora bahan bakar ini kuat banget, karena ini misahin dengan sangat jelas antara alat, yaitu uang, dan tujuan, yaitu hidup yang bermakna. Ya jelas, mobil nggak akan bisa jalan tanpa bahan bakar. Tapi tujuan kita punya mobil kan bukan buat nampung bahan bakar kan? Tujuannya ya buat pergi ke suatu tempat.
Dan inilah intinya, bakal jadi tragedi banget kalau kita habisin semua energi kita cuma buat ngumpulin bahan bakar sebanyak-banyaknya, tapi mobilnya nggak pernah kita pakai buat jalan-jalan. Obsesi buat ngumpulin aja tanpa pernah dipakai, itu kesalahan besar dalam mengelola hidup. Nah, ini menarik banget nih. Kita perlu misahin antara dua papan skor yang beda, nilai pasar dan nilai kemanusiaan. Gaji kita itu cerminan dari seberapa besar pasar menghargai keahlian kita, bukan cerminan siapa kita sebagai manusia. Sebaliknya, karakter kita, integritas kita, hubungan kita dengan orang lain, itu semua nggak ada harganya di pasar. Tapi justru itulah yang menentukan kualitas hidup kita yang sebenarnya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang penting banget buat direnungin. Waktu kita terus-terusan ngejar lebih banyak uang, padahal sebenarnya udah cukup. Apa sih yang kita tukar? Apa yang kita korbanin? Waktu sama keluarga, kesehatan fisik dan mental kita, atau jangan-jangan integritas kita sendiri? Passion kita? Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan. Dan ini bukan buat saya yang jawab, tapi buat Anda renungkan sendiri. Kalau Anda cukup beruntung dan merasa bahan bakarnya udah cukup untuk memulai perjalanan, pertanyaan berikutnya, dan mungkin satu-satunya yang paling penting adalah, perjalanannya mau kemana?